Ampun Kanjeng Sultan. Hamba juga sempat mencari berita tentang Kebu Kanigoro. Dari kabar yang kami dapatkan, Kebu Kanigoro pun juga tidak jauh beda. Malah ia hanya tinggal bersama beberapa orang dengan kegiatan bertani dan tapa berata saja. Dia jauh dari dugaan untuk melakukan makar. Karena jiwanya bukan jiwa kesatria, melainkan adalah seorang pertapa, Kanjeng. Ya, baiklah. Aku terima laporan kalian. Sekarang kalian beristirahatlah. Biarkan kami berbincang berdua dengan Paman Patih Wonosalam. Kanjeng Sultan Trenggono dan Patih Wonosalam kini terdiam menunggu hingga dua perwira utusan itu sampai di luar bangsal Keprabon. Paman, bagaimana menurut Paman pendapat tentang masalah ini? Satu jawaban yang dapat kita kantongi, Kanjeng, bahwa Ki Ageng Pengging mengikuti jejak gurunya, yaitu Syekh Siti Jenar. Ini yang dapat kita jadikan sebagai senjata untuk menghukumnya. Jika dia masih belum mau tunduk kepada Demak, kalau kita mengulangkan alasan pemberontakan, nanti malah kita yang ditertawakan. Namun hamba berharap dia masih mau mengubah pikirannya untuk mau datang ke istana ini, Kanjeng. Lalu apa tindakan kita selanjutnya, Paman? Begini, Kanjeng. Saya memiliki usul. Sebaiknya hamba sendiri saja yang pergi ke sana, mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Siapa tahu, dengan cara yang lunak seperti itu, ia akan luluh hatinya. Saya lebih tua darinya. Dengan begitu, saya berharap dia akan dapat membuka hatinya dan berpikir dengan jernih. Sultan Trenggono kini terdiam sambil berpikir menimbang baik dan buruknya. Jika kita tempuh cara itu, apa untungnya bagi kita, Paman? Jika ini berhasil, maka nama baik Kanjeng Sultan akan terjaga, terutama di mata para sunan, karena kita menggunakan cara yang halus. Lagi pula, yang kita hadapi ini hanyalah orang dusun tanpa senjata. Baiklah, Paman. Saya setuju dengan saran Paman. Kapan Paman akan berangkat ke Pengging? Hamba akan berangkat besok pagi sendirian saja. Jangan sendirian, Paman. Berbahaya. Patih Wonosalam memang masih percaya diri dengan kemampuannya. Ia adalah seorang bekas begal di jalanan. Konon semasa muda ia adalah perampok yang membagikan hasil rampokannya untuk perjuangan agama Islam. Saat itu ia bernama Wonopolo. Namun ketika hendak merampok Pangeran Hasan, ia tidak jadi merampok karena tahu bahwa yang ia rampok juga adalah seorang muslim. Bahkan karena salah sakti, ia kemudian menjadi murid Pangeran Hasan sejak saat itu. Di kemudian hari, Raden Hasan menjadi Sultan Demak bergelar Sultan Alam Al-Akbar Al-Fatah atau dikenal dengan sebutan Raden Fatah. Sedangkan Wonopolo dijadikan patih bergelar Mahapatih Wonosalam. Kini Ki Patih masih setia mengabdi di Demak mendampingi putra junjungannya terdahulu, yaitu Pangeran Yunus dan kini Pangeran Trenggono. Baik, Kanjeng. Saya akan tetap dikawal oleh beberapa prajurit pilihan sampai di daerah perbatasan Pengging. Namun, hamba akan masuk ke desa sendirian dengan menyamar sebagai rakyat biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Baiklah, Paman. Namun saya akan menitipkan 3 buah pertanyaan yang akan Paman bawa
dan harus dijawab oleh Kang Mas Kenomo. Syukur-syukur dia mau menjawab semuanya. Nanti malam akan saya tulis pertanyaan itu. Silakan Paman ambil besok pagi. Baik, Kanjeng. Pada keesokan pagi harinya, dengan dikawal 3 orang prajurit pilihan, Ki Patih Wonosalam melakukan perjalanan jauh dari Demak Bintoro hingga akhirnya tiba di Pengging saat menjelang senja. Di perbatasan desa Pengging, Ki Patih menyuruh 3 pengawalnya untuk menyebar dan melakukan pengawalan dari kejauhan saja. Ia hendak bertemu Ki Ageng Pengging sendirian. Sesampainya di tepi jalan, Ki Patih menjumpai seorang petani yang hendak pulang ke rumahnya setelah penat mencangkul di sawahnya. Mohon maaf Kisana, saya mau bertanya, di mana rumah Ki Ageng Pengging Kisana? Di sana Ki, ikuti saja jalan besar ini. Nanti akan ketemu sendiri kediamannya. Tandanya adalah sebuah masjid besar di sampingnya. Kalau boleh tahu, jika sore-sore begini, beliau sedang apa? Akhir-akhir ini, beliau menghabiskan waktu untuk sembahyang dan tafakur, Ki. Ki Patih tercenung dengan jawaban dari petani yang hanya berbusana celana hitam selutut saja tanpa baju. Sebuah jawaban cerdas untuk seorang dusun yang jauh dari kota. Sudah tergambar di dalam benaknya betapa tinggi ilmu yang dimiliki Ki Ageng, hingga muridnya yang sederhana pun memiliki jawaban bijak saat ditanya. Segera kemudian ia mengajak kudanya berjalan perlahan menuju rumah yang ditunjukkan oleh petani tadi, sambil matanya terus mengawasi kiri dan kanannya. Akhirnya Ki Patih menemukan rumah Ki Ageng Pengging. Ia terpesona dengan masjid yang dibangun oleh Ki Ageng. Tidak terlalu besar, namun sangat bagus untuk ukuran masjid di desa pedalaman. Beberapa ornamen hiasan masjid menunjukkan cita rasa seni yang tinggi si pembuatnya. Ia memasuki halaman rumah itu hingga sampai di pendopo depan. Ia kemudian mengaturkan salam. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Ia ulangi mengucapkan salam sampai 3 kali. Waalaikumsalam. Nyai Ratma, janda tua yang tetap setia mendampingi tuannya itu, kini membukakan pintu jatinya. Inji, mau mencari siapa, Tuan? Maaf, Nyai. Apakah benar ini rumah Ki Ageng Pengging? Leres. Apakah saya bisa bertemu dengan beliau? Nyai Ratma mengamati penampilan Ki Patih. Ia seperti rakyat biasa meskipun kulitnya terlihat bersih terawat. Bisa jadi ia adalah seorang saudagar kaya yang hendak berguru kepada Ki Ageng. Mohon maaf, Ki Ageng sedang tafakur di langgar pribadinya. Namun Tuan bisa menunggu di dalam kalau bersedia. Baiklah, Nyai. Saya akan menunggunya. Ki Patih dipersilakan duduk di sebuah ruangan yang agak kecil di depan langgar pribadi tempat Ki Ageng melakukan mujahadah setiap harinya manakala ia ingin bersunyi diri dengan Gusti Allah. Ada tirai yang memisahkan ruangan Ki Ageng dengan tempat Ki Patih duduk, sehingga Ki Patih dapat melihat punggung Ki Ageng yang duduk bersila menghadap kiblat. Patih Wonosalam adalah seorang yang juga gemar melakukan olah ruhani, sehingga ia memiliki mata hati yang tajam. Dengan mata hatinya yang jernih, ia menangkap sebuah cahaya mengelilingi tubuh Ki Ageng semakin besar hingga membuat Ki Patih menjadi kesilauan. Sinar itu hanya sekejap kemudian menghilang karena tersedot oleh tubuh Ki Ageng. Dia memang bukan orang biasa. Ki Patih mengakui bahwa Ki Ageng Pengging adalah seorang yang suci hatinya, dekat dengan Gusti Allah. Ketika melihat Ki Ageng menggerakkan badan sambil menoleh, Ki Patih segera berucap,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Ki Ageng. Mohon maaf Ki Ageng. Seorang hamba yang suci, sehingga memiliki kedekatan sempurna dengan Gusti Allah. Hamba adalah utusan dari seorang khalifah Allah, penguasa bumi Jawa yang bertahta di Demak, yang diberi amanat untuk mengatur bumi Jawa dengan tatanan syariat Islam. Beliau adalah Kanjeng Sultan Trenggono, yang tiada lain adalah adik dari Ki Ageng sendiri. Ki Ageng kini membalikkan badan, mendekati Ki Patih dan menyalaminya. Ia cukup terkesan dengan gaya tutur cara santri yang disampaikan oleh Ki Patih. Mereka saling menjabat tangan, berbahasa basi seperlunya, dan menanyakan kabar keselamatan masing-masing. Baiklah Paman Duta, ada apa gerangan hingga Paman Sudi menempuh perjalanan jauh untuk berkunjung ke desa yang terpencil ini? Rupanya Ki Ageng cukup terpesona dengan orang tua yang menjadi duta Demak Bintoro itu. Ia berwibawa dan bijaksana. Tutur katanya lembut dengan roman muka yang tenang menyejukkan. Sikapnya terasa melindungi orang yang diajaknya berbicara, penuh tata krama dan welas asih. Begini Ki Ageng, hamba membawa pesan dari Adinda Ki Ageng yang kini bertahta di Demak. Sudilah kiranya Ki Ageng bekerja sama untuk membangun kerajaan agar jaya nantinya. Ki Ageng adalah kakak dari Kanjeng Sultan, sama-sama cucu mendiang Prabu Brawijaya yang bertahta di Mojopahit. Alangkah bagusnya jika Ki Ageng menyambung kekerabatan yang lebih erat lagi. Ki Ageng hanya mengangguk, sudah menduga kata-kata yang akan ia dengar. Selain itu, mohon maaf Ki Ageng, kami juga mendengar bahwa Ki Ageng telah menjadi murid dari Syekh Siti Jenar. Hal ini sangat disayangkan, mengingat kenyataan bahwa Dewan Wali telah memutuskan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar adalah sesat. Ki Ageng malah mengajarkan ini kepada orang banyak, meyakini bahwa Gusti Allah adalah sama dengan manusia, menyatukan antara kawula dengan Gusti. Ini jelas salah Ki Ageng. Akibatnya sangat terasa. Banyak orang yang menyepelekan syariat, karena bagi mereka tindakan hati itu lebih utama daripada perbuatan badan. Orang-orang yang baru mengerti sedikit tentang Islam bisa menjadi enggan ke masjid. Ini sangat berbahaya bagi dakwah Islam Ki Ageng. Ki Ageng masih terdiam. Ia mengerti maksud dari Ki Patih. Ia tidak menyalahkannya karena Ki Patih belum memasuki ilmu hakikat seperti yang ia dalami. Percuma saja jika ia menjelaskan panjang lebar di hadapannya, karena niat awal Ki Patih datang ke Pengging bukan untuk belajar. Ia hanya menjawab permintaan Ki Patih untuk datang ke Demak saja. Mohon maaf Paman, belum lama ini ada 2 orang utusan Demak yang juga meminta saya untuk menghadap ke istana Demak. Saat itu saya belum bisa menyanggupinya karena saya belum berkeinginan untuk pergi ke sana. Saat ini pun jawaban saya masih sama Paman. Saya masih belum bisa datang ke Demak karena belum ada keinginan. Tetapi Ki Ageng, pandangan Sultan terhadap Ki Ageng berbeda. Bagi Kanjeng Sultan,
Ki Ageng adalah pangeran keturunan Brawijaya yang masih memiliki pamor di mata masyarakat. Meskipun sekarang Ki Ageng tinggal di desa dan melepaskan gelar kebangsawanan, itu tidak dapat menutupi keadaan bahwa Ki Ageng adalah salah satu pewaris tahta Mojopahit. Nah, hamba hanya khawatir jika Kanjeng Sultan memiliki prasangka bahwa Ki Ageng hendak merebut kekuasaan. Maka sekali lagi, mohon Ki Ageng mengalah untuk masalah ini. Ki Ageng kini hanya tersenyum. Paman, saat ini saya hanyalah seorang petani yang tinggal di desa. Pekerjaan kami hanya ke sawah dan ke ladang, menanam padi, kentang, ketela, palawija dan mengurus ternak. Tidak ada satupun prajurit di sini, Paman. Kalaupun ada, itu hanyalah petugas keamanan kampung untuk menjaga desa dari pencuri, begal dan keju. Sementara saya sendiri, saya hanya mengajar ngaji bagi para penduduk di sini. Kalau ada orang luar yang ikut ngaji, jumlah mereka juga tidak seberapa. Saya tidak pernah keluar desa untuk menyebarkan ilmu. Tidak pernah, Paman. Kalau sekarang Sultan Paman merasa terusik dengan keberadaan saya, sungguh itu tidak masuk akal, Paman. Saya tidak pernah mengganggunya. Tidak pernah ada niat untuk melawannya. Paman tahu sendiri, di sini tidak ada kegiatan yang mencurigakan. Kalau Sultan Paman melarang kegiatan saya yang mengajarkan ilmu, itu pun sungguh tidak masuk akal. Mengapa dia melarang keinginan orang lain? Bukankah Gusti Allah sendiri membebaskan kita untuk berbuat sesuai keinginan kita masing-masing, asalkan tidak mengganggu orang lain? Lagi pula, Paman, bumi dan langit ini milik Gusti Allah, bukan milik satu orang saja. Tidak layak kalau Sultan Paman mengaku diri sebagai pemilik tanah Jawa ini, hingga memaksa orang lain untuk tunduk patuh pada perintahnya. Paman, tolong sampaikan kepada Dinda Sultan, jangan suka memaksakan kehendak kepada orang lain. Silahkan dia memerintah orang-orang yang merasa nyaman berada di bawah kekuasaannya. Tetapi kalau ada yang mau hidup mandiri, juga jangan dipaksa. Sungguh tidak pantas seseorang merasa memiliki dunia ini, Paman. Ki Patih serius mendengarkan. Ia membenarkan apa yang dikatakan oleh Ki Ageng, namun demi kebaikan yang lebih luas, ia harus menepis semua bentuk dukungan pada ungkapan Ki Ageng tersebut. Paman, bertahun-tahun hamba mencari kebenaran, termasuk melalui jalan Islam yang tetap saya pegang teguh intisarinya. Hingga pada muaranya, hamba mendapatkan kebenaran juga. Bahwasanya, hamba ini sejatinya tidak ada. Karena jelas adanya Al-Wujud. Gusti Allah tidak jauh. Dia ada di dalam diri orang yang telah menjadi insan kamil. Jadi saya akan selalu menyembah hakikat diri saya sendiri. Dan saya akan turuti keinginannya. Saya merasa hidup merdeka, tidak berada di bawah kekuasaan atau perintah siapapun, Paman. Yang berhak memerintah saya adalah Gusti Allah saja. Gusti Allah yang bersemayam dalam diri saya. Siang dan malam, saya hanya akan menuruti hati. Jika jiwa saya tidak berkeinginan, maka mustahil raga saya akan bergerak dan kemudian melakukan sesuatu.
raga saya ini hanyalah seonggok daging yang tidak memiliki daya jika tidak ada keinginan jiwa. Tetapi, jika jiwa saya berkehendak, biarpun raga saya lemah, Gunung Merapi pun akan bisa saya daki. Jangankan Demak yang tidak begitu jauh dari sini, perjalanan ke Mekah ataupun Madinah yang teramat jauh pun pasti akan hamba tempuh kalau hati sudah mengizinkan. Paman, sungguh celaka orang yang telah berbuat sesuatu karena menuruti perintah orang lain demi mendapatkan makanan ataupun jabatan dunia. Sungguh rugi orang-orang yang mengabaikan keinginan hatinya. Hamba akan terus patuh pada hati, sehingga semua tingkah laku saya akan berdasar pada kehendak hati. Saat ini Paman mengajak saya untuk pergi ke Demak, tetapi hati saya belum mengizinkan. Sudah pasti, raga saya tidak akan mau pergi ke sana, Paman. Meskipun Paman paksa, biarpun badan saya hancur lebur seperti tepung, saya tidak akan pernah menyalahi hati saya sendiri, Paman. Tetapi Ki Ageng, itu adalah pendapat yang tidak baik. Sultan Bintoro adalah sultan yang diangkat oleh Dewan Wali secara sah. Dialah yang menguasai bumi Jawa ini. Dia juga berhak menjatuhkan hukuman bagi siapa saja yang melanggar perintahnya. Sultan adalah teladan bagi rakyat yang ia pimpin. Maka semua harus patuh dan taat kepadanya, Ki. Karena patuh kepada penguasa adalah merupakan bentuk kepatuhan kepada Gusti Allah dan Rasulullah. Ki Ageng, yang harus kita turuti dalam bertindak adalah perintah dari Gusti Allah yang dijabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan kini diwakilkan kepada Kanjeng Sultan Bintoro. Jadi seyogyanya Ki Ageng mematuhi perintah Sultan. Kalau Ki Ageng masih menuruti keinginan budi, itu jelas salah dan tersesat, Ki. Ketika banyak orang yang menuruti budi seperti Ki Ageng, mereka akan semakin enggan patuh pada undang-undang. Dan kekacauan pasti akan terjadi di mana-mana. Ki Ageng juga harus memahami bahwa kebenaran itu harus didasarkan pada mufakat agar memberikan manfaat bersama. Meskipun pendapat Ki Ageng ini benar, namun kalau tidak disepakati oleh umum, maka pendapat itu menjadi salah, Ki. Jadi orang yang memiliki pendapat yang tidak disetujui mayoritas harus tunduk kepada pendapat umum. Ki Patih kini menghela nafas dalam melanjutkan. Ki Ageng, meskipun orang tersebut pandai, waskito, ahli ibadah, banyak memiliki pengalaman rohani, atau bahkan mumpuni dalam urusan dunia dan akhirat, kalau pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat ulama kebanyakan, maka ia tetap akan dianggap salah dan harus mengikuti pendapat yang banyak. Meskipun seseorang badannya kuat, perkasa, sakti, dikdaya, otot kawat tulang besi, kulit wojo, ia tidak akan pernah berdaya jika melawan orang banyak. Maka dari itu Ki Ageng, hamba memohon agar Ki Ageng menghadap Sultan Trenggono di Demak. Lagi pula, beliau juga masih adik sepupu dari Ki Ageng. Tidak baik rasanya memutus tali silaturahmi. Tidak ada jawaban dari Ki Ageng Pengging. Ki Patih menunggu lama
namun tetap tidak ada reaksi. Baiklah Ki Ageng, kalau itu sudah menjadi keputusan Ki Ageng, maka hamba tidak akan memaksa. Hanya saja, karena Ki Ageng meyakini kemanunggalan antara kawula dengan Gusti, maka Kanjeng Sultan Trenggono mengirimkan 3 buah pertanyaan untuk Ki Ageng jawab. Ki Ageng kini segera mengangguk. Akan saya jawab sebisanya, Paman. Silahkan. Apa pertanyaan-pertanyaan itu, Paman? Yang pertama, hidup itu di mana tempatnya? Yang kedua, apa yang disebut dengan ilmu? Dan ketiga, yang mengajak kita tidur itu bagaimana wujudnya? Itulah 3 pertanyaan dari Sang Aji Sultan Bintoro. Silakan Ki Ageng jawab. Ki Ageng tersenyum mendapatkan 3 pertanyaan itu. Menurut pendapat saya, Paman, yang disebut sebagai ilmu adalah segala sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata, yang tidak dapat diungkapkan dengan lisan, dan tidak dapat didengar oleh telinga. Ilmu berada dalam hati, hanya dapat dirasakan. Misalnya demak, dari sini tidak kelihatan, namun demak itu ada. Itulah yang disebut ilmu. Adapun pertanyaan kedua, di mana tempat hidup itu? Jawabnya, hidup itu berada di Ning dan Nang, yaitu kekosongan dan kehampaan. Tidak ada apa-apa di situ, di alam ahadiyah. Sedangkan pertanyaan ketiga, siapa yang mengajak tidur? Yang mengajak tidur adalah Tirto Nirmolo. Bahasa Arabnya adalah Ma'ul Hayat. Tempatnya ada di Ning dan Nang. Wujudnya adalah zat mutlak dari Sang Gusti. Itu pendapat saya, Paman. Silakan disampaikan kepada Sultan Bintoro. Dianggap benar atau salah, itu terserah dia. Baik Ki Ageng, benar atau salah jawaban itu terserah penilaian dari Kanjeng Sultan Bintoro nantinya. Tugas utama hamba hanyalah mengajak Ki Ageng untuk sudi datang ke Istana Demak. Sekali lagi, hamba ulangi bahwa Ki Ageng masih bersaudara sepupu dengan Baginda Sultan. Dan itu harap menjadi pertimbangan Ki Ageng. Baik, Paman. Saya akan pertimbangkan itu. Mohon dipertimbangkan pula kekhawatiran dari hamba ini. Ki Ageng hanya akan pergi ke Demak manakala hati Ki Ageng mengizinkan. Dan itu tidak dapat diperkirakan kapan waktunya. Tidak ada batas waktu menunggu keinginan hati. Jika terlalu lama Ki Ageng terlena dengan keadaan ini, hamba takut Kanjeng Sultan tidak sabar dan salah terima. Bisa saja Kanjeng Sultan berpendapat bahwa Ki Ageng sengaja untuk membuat masalah dengan beliau, dianggap mengganggu ketentraman, dan dicap sebagai pemberontak. Ki Ageng tahu sendiri bahwa Ki Ageng adalah cucu raja dari Majapahit, memiliki garis keturunan yang sama dengan beliau. Ibarat tanaman, bekasnya belum layu dimakan usia. Tidak berlebihan kalau ada yang beranggapan bahwa diam-diam Ki Ageng juga berkeinginan untuk menjadi raja. Meskipun hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri, di sini tidak ada kegiatan yang mengarah pada hal itu. Namun hamba tidak menjamin bahwa Kanjeng Sultan akan berpikiran sama dengan hamba.
Bisa saja beliau menaruh curiga bahwa Ki Ageng sengaja menutup-nutupi semua ini karena hendak menyusun kekuatan. Bisa saja pengakuan Ki Ageng sebagai petani dan kiai desa hanya akal-akalan saja untuk mengelabui Demak. Ini hanya kekhawatiran hamba saja, Ki Ageng. Sebagai bentuk rasa sayang hamba kepada Ki Ageng. Begini saja, Ki Ageng. Demi kebaikan Ki Ageng, sebaiknya Ki Ageng meminta tangguh waktu 3 tahun kepada Kanjeng Sultan. Setelah masa tenggang waktu 3 tahun itu habis, hendaknya Ki Ageng sudah menghadap ke Demak. Insya Allah, Kanjeng Sultan akan menerima penangguhan waktu ini. Saya yang akan menjadi jaminan bagi Ki Ageng. Kalau Paman mau mengatakan hal itu kepada Kanjeng Sultan, silakan saja Paman. Tetapi saya tidak menjanjikan sesuatu untuk datang ke sana. Meskipun tenggang waktu itu telah habis. Jika hati ini masih belum berkeinginan untuk ke sana, jangankan menderita Paman. Sampai taruhan nyawa pun, saya tidak akan pergi ke sana. Saya ini hanyalah seorang yang sedang menunggu mati. Bahkan saat ini pun, saya merasa sudah mati. Dan umur kematian itu terus berkurang dari hari ke hari. Saya akan menjalani kehidupan sesungguhnya setelah nyawa itu terlepas dari raga nanti. Itulah kehidupan yang saya nantikan, Paman. Maaf Ki Ageng, saya belum paham dengan kata-kata Ki Ageng bahwa saat ini Ki Ageng merasa mati dan besok ketika nyawa telah terlepas dari badan malah Ki Ageng anggap hidup. Bisakah Ki Ageng jelaskan hal itu? Baiklah Paman. Ketika masih di dunia ini, kita selalu menjumpai hal-hal yang berpasangan. Bahkan surga dan neraka pun kita jumpai dalam kehidupan ini. Kesenangan dan kenikmatan adalah surga. Kesedihan dan kesengsaraan adalah neraka. Saya ingin selalu berbahagia tanpa diseling kesedihan dan kesengsaraan. Dan itu akan saya dapatkan manakala diri ini sudah menyatu dalam ahadiyah Gusti Pangeran. Itulah kehidupan yang sesungguhnya, Paman. Tanpa sakit, tanpa sengsara. Yang ada hanya bahagia, Paman. Eleng Ki Ageng, eleng. Surga dan neraka itu terjadi besok ketika kita sudah mati. Sekarang ini kita hanya disuruh memupuk amal agar kelak masuk ke dalam surga. Ki Ageng kini merasa sulit untuk memberikan pengertian kepada tamunya itu. Sudahlah Paman, saya tidak mau memperpanjang debat yang tidak ada gunanya ini. Silakan Paman kembali saja ke Demak dan haturkan jawaban saya tadi kepada Dimas Sultan. Baik Ki Ageng, hamba mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.